بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami jemaah sholat sunnah gerhana matahari yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur atas segala hamparan karunia Allah yang masing-masing kita merasakannya, mentadabburinya, memperhatikannya. Setiap hamba yang selalu memperhatikan hamparan nikmat yang Allah berikan kepadanya akan bisa memantik rasa takutnya kepada Allah sekaligus rasa cintanya. Tentu sebaliknya bagi siapa saja di antara hamba Allah ini yang tidak pernah memperhatikan apa yang diberikan Allah kepadanya, maka akan menghilangkan rasa syukur yang kemudian memunculkan rasa kufur atau pengingkaran terhadap nikmat itu yang diwujudkannya dalam bentuk pengingkaran terhadap sunnah Allah dan Rasulnya. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sama kita membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di masa Rasulullah peristiwa gerhana seperti ini pernah berlangsung, dan bahkan tidak hanya 1-2 kali. Diceritakan dalam sebuah hadis, satu ketika Allah bercerita kepada para sahabat di saat gerhana matahari bahwa dia diperlihatkan oleh Allah gambaran neraka dan surga. Ketika Allah memperlihatkan gambaran neraka, suasana itu diliputi dengan istighfar. Dan itu sekaligus Allah menginformasikan bahwa gerhana matahari itu menjadi salah satu akibat dari semakin banyaknya umat manusia yang berdosa. Dan pada saat yang sama Allah memperlihatkan suasana surga. Diceritakan dalam hadis itu kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa hari kiamat itu ada, dan itulah balasan kepada orang-orang yang berpikir, yang betul-betul memikirkan sebelum berbuat kesalahan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, beranjak dari apa yang diperlihatkan Allah kepada Muhammad terkait dengan gambaran surga dan neraka, yang kemudian Rasul katakan bahwa peristiwa itu adalah sebagai sebuah bentuk gambaran atau pernyataan atau signal bahwa hamba-hamba Allah ini masih terlalu banyak membuat dosa daripada berbuat pahala. Tentu kita secara pribadi masing-masing tidak salah kita muhasabah. Kita urut atau runut lagi ke belakang, seberapa besar dan seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Berdosa itu manusiawi. Tentu menjadi orang baik juga manusiawi. Tetapi Allah tidak ingin kita larut dalam dosa itu. Apakah kita tidak peduli dengan dosa yang pernah kita lakukan dengan tidak beristighfar kepada Allah? Atau kita nyaman dengan perbuatan-perbuatan buruk dan salah yang masih berlangsung kita lakukan sekarang dan untuk hari-hari yang akan datang? Atau
atau sesuatu yang lebih buruk. Allah Maha tahu di hati kita semua, di mana kita tidak ingin berubah dari sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik. 3 fakta psikologis masing-masing kita ini ada pada kita. Tergantung kita menghadapinya. Karena itulah kehadiran gerhana. Allah sedang mengingatkan kita. Bagi kita yang melupakan dosa selama ini, sesegera mungkin dan sebanyak mungkinlah beristighfar. Karena setiap dosa sejatinya harus diampuni oleh Allah. Karena itu nanti dosa yang tidak terampuni itu harus kita terima balasannya di hari akhir. Itulah makanya Allah memperlihatkan neraka kepada Muhammad Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Jangan terlelap seperti melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa beristighfar kepada Allah. Begitulah Allah Maha baiknya. Dia mengingatkan kita terhadap sesuatu yang buruk bagi kita, supaya nanti di kemudian hari semua itu akan diampunkan oleh Allah. Atau suasana psikologis kita kedua, di mana kita merasa nyaman tetap dalam suasana dosa, perbuatan-perbuatan dosa yang masih terus kita lakukan dan kita sadari itu sebagai perbuatan dosa, tetapi kita terus lakukan hal itu. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sesungguhnya jikalau pun kamu berbuat kebaikan, sama saja kamu sekedar atau sama saja kamu sedang memperbaiki dirimu dan memperbaiki kehidupanmu nanti di hari akhir. Wa in asa'tum falaha. Tentu sebaliknya, kalau yang terukir adalah perbuatan keburukan, tentu itu adalah gambaran kehidupan kita di hari-hari yang akan datang sampai di hari kiamat. Karena itulah Allah mengingatkan kita untuk tidak melanggengkan perbuatan dosa yang sedang kita laksanakan dan akan terus kita lakukan di kemudian hari. Berusahalah untuk bertaubat. Kalau tadi dosa yang sudah kita lakukan, diminta Allah kita supaya mohon ampun kepadanya di setiap waktu. Lalu kemudian dosa-dosa yang masih kita lakukan, disegerakanlah untuk bertaubat agar itu tidak terulang lagi. Karena setiap perbuatan yang buruk yang tidak diampuni oleh Allah akan diterima akibatnya di hari akhir. Atau yang ketiga, suasana psikologi yang ketiga, di mana kita tetap merancang kehidupan kita tidak pernah baik atau tidak pernah berubah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bayangkan kalau kematian yang menjelang itu di suasana batin kita yang selalu kepada keburukan. Bayangkan apa yang terjadi. Sesuatu atau suasana hati kita belum terasa untuk berubah. Bahkan masih ada sesuatu yang kita cita-citakan hari ini untuk kita perbuat, dan perbuatan itu adalah buruk. Lalu kemudian kita dipanggil oleh Allah. Bukankah ini yang disebut Allah dengan mati pasti? Mati pasti. Mati dalam keburukan adalah mati yang sangat tidak diinginkan oleh seorang muslim, apalagi kita yang hadir. Jemaah, kalau saya perhatikan mengakhiri khutbah ini, inilah kita yang hadir di masjid ini, sekelompok kecil dari gerbong yang besar dari Tuhan anak ini, yang merasakan ada bintik-bintik dosa yang perlu kita taubati dan istighfar di hari ini. Masih ada sisa 1 hari lagi di Ramadan, memungkinkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Larutlah dalam keampunan Allah supaya kita nanti memperoleh kehidupan yang lebih baik. Semua tanda-tanda alam adalah tanda-tanda kiamat yang semakin dekat. Sekalipun tidak bisa kita pastikan kapan itu kiamat datang, tapi yang pasti kiamat itu pasti ada. Disitulah akan terjadi hari pembalasan. Ada seorang ulama mengatakan, jangankan untuk menghadapi siksa neraka itu, melihat orang yang disiksa dalam mimpi pun dalam neraka itu sudah sangat buruk. Karena itu
sadarlah bahwa siksa neraka itu jauh lebih buruk dari apa yang Bapak rasakan dalam kehidupan di dunia ini dari waktu ke waktu. Semoga itu menjadi kesadaran kita semua. Allah menitipkan kepada hati kita semua, kepada kalbun kita, kepada jantung kita, agar berdetak sesuai dengan detakan istighfar, membasahi mulut kita dengan basahan zikrullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya kata Rasulullah, ketika gerhana datang, maka ada 3 bacaan yang harus tidak boleh luput dari kita, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai nanti berakhir di pukul 15:30. Saya ulangi, tadi kita mulai pukul 10.13, nanti gerhana akan berakhir di seluruh wilayah Indonesia sekitar pukul 15.30. Mudah-mudahan hari-hari ini, saat-saat ini tetap dibasahi dengan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.